Bab 993-996. Li Fugui tidak menjawab. Dia menundukkan kepalanya dan menganalisisnya dengan cermat. Hua Duo mendesak dari samping. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Saya pikir apa yang dikatakan Xiao Rongrong cukup masuk akal. Jika kita benar-benar menunggu keluarga Gong yang datang, akan terlambat bagi kita untuk pergi saat itu. Li Fugui pikir dalam benaknya, penuh ketidakberdayaan, dia selalu merasa malu untuk pergi seperti ini. Jika ini menyebar, bukankah dikatakan bahwa dia takut akan kekuatan keluarga Gong Yang dan takut? Namun jika ia tidak pergi, sekali terjadi pertengkaran dengan keluarga Gong Yang pasti akan menjadi tarik-menarik, bola-balik tidak hanya akan menunda perjalanannya ke kuil Yuxu, tetapi juga dapat mempengaruhi industri di dalamnya, desa Xiaoxi. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Li Fugui akhirnya memutuskan untuk mengutamakan situasi keseluruhan. Oke, panggil Song Wen, dan kita akan pergi ke kuil Yuxu. Xiao Rongrong segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Song Wen. Hua Duo dengan cepat mengumpulkan barang-barang yang dibawanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka bertiga bergegas turun menuju hotel bersama. Namun, tepat ketika mereka tiba di lantai pertama dan baru keluar dari lift, Li Fugui tidak bisa menahan tawa setelah melihat formasi di depannya. Haha, ayolah, aku tidak bisa pergi meskipun aku mau. Untuk, Hua Duo memegang dahinya dengan satu tangan dan berkata. Dia memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, kamu masih bisa tertawa, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Li Fugui memasang ekspresi percaya diri di wajahnya, menghadap dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan pergi ke sana, jelaskan. Hua Duo dan Xiao Rongrong mengikuti Li Fugui dan hendak pergi ke sana bersama-sama. Tetapi Li Fugui berkata dengan santai, jangan pergi ke sana. Aku takut kamu akan berbicara terlalu banyak dan melakukan hal-hal buruk. Hua Duo terlalu malas untuk peduli. Dia bahkan berpikir jika Li Fugui bisa memberi pelajaran pada keluarga Gong Yang, dia mungkin akan menjadi lebih jujur saat itu. Saat Li Fugui berjalan menuju ratusan orang di depannya, Hua Duo memperingatkan mereka dengan serius, ingat, setelah ini, selama Anda tidak melawan, jangan memarahi, dan meminta maaf kepada orang lain sambil tersenyum. Saya pikir adegan itu tidak akan terlalu merepotkan, itu terlalu jelek. Li Fugui tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju kerumunan sambil tersenyum. Xiao Rongrong berkata kepada Hua Duo dengan sedikit kegelisahan saat ini, Kapten Hua, apakah menurutmu Li Fugui akan begitu patuh? Hua Duo mengerutkan kening, menatap punggung Li Fugui dengan mata yang dalam, dan berkata, dia adalah orang yang cerdas, seperti selama dia masih jika dia ingin mempertahankan properti di desa Xiaoxi. Dia tidak akan putus dengan keluarga Gong Yang. Xiao Rongrong tiba-tiba menyadari, ya, Li Fugui menjadi seperti sekarang ini sepenuhnya karena industri di desa Xiaoxi. Jika terjadi perkelahian dengan keluarga Gong Yang sekarang, pasti akan lebih banyak orang yang memanfaatkan situasi tersebut. Sebelum Li Fugui sempat bereaksi, properti di desa Xiaoxi bisa saja jatuh ke tangan orang lain. Meski begitu, Xiao Rongrong masih merasa sedikit tidak nyaman. Li Fugui tampak santai dan datang ke tengah aula sambil tersenyum. Begitu dia berdiri diam, dia tersenyum pada pria paruh baya yang berdiri di samping Lina si domba. Halo, apakah kamu ayah Lina, orang tengah pria tua? Dia serius dalam berbicara, dengan sedikit niat membunuh di ekspresinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya paman keduanya Gong Yang Sanhe. Dan Anda baru saja memukuli keponakan saya. Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui tidak menyembunyikan apa pun, mengangguk dan berkata, ya, benar. Sebelum Gong Yang Sanhe dapat berbicara, Gong Yang Lina menyeka air matanya dan mengutuk, paman kedua, ini gangster bau, dia bajingan. Gong Yang Sanhe menyentuh kepala kecil keponakannya dan menghiburnya dengan suara rendah. Xiaona, tidak apa-apa. Katakan padaku, apa yang akan kita lakukan dengannya hari ini, Gong Yang. Lina mengerutkan kening dan berkata dengan keras, HMPH, tolong tangkap bajingan ini,
aku akan menyiksanya sampai mati dengan tanganku sendiri. Untuk menghindari konflik, Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, gadis kecil, kenapa kamu tidak ingat untuk memukulnya? Bagaimana apakah aku baru saja mendidikmu? Apakah aku menyuruhmu untuk bersikap sopan? Anak baik, dengarkan aku, kamu bajingan ketika kamu membuka mulut, dan kamu adalah bajingan ketika kamu diam. Paman kedua kamu ada di sini. Jadi kamu tidak takut kehilangan mukanya." Gongyang Sanhe mencibir dan berkata, "Nak, kamu bisa mengatakan ini. Salah, Xiaona adalah harta keluarga kita. Bahkan jika dia menginginkan bulan di langit, keluarga Gongyang kita dapat membangun pesawat luar angkasa dan menggali sepotong bulan untuknya. Haha, apalagi perkataan dan perbuatannya." Li Fugui tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, "Paman, caramu mendidik tidak benar. Anakku, jika sudah waktunya mendidik, kamu harus mendidiknya dengan baik. Seperti kamu membiarkan dia berperilaku sesuai dengan emosinya. Cepat atau lambat, kamu akan mendapat masalah besar." Gongyang Sanhe hanya tersenyum lembut, melambai pada Li Fugui dan berkata, "Nak, jangan beritahu kami hal ini sekarang. Bahkan jika dia menggulingkan wilayah kota Honghe, keluarga Gongyang kami, Anda juga dapat membeli kota dengan ukuran yang sama dan memberi kompensasi kepada jutaan orang di kota Honghe. Tapi Anda, bayangkan dulu bagaimana kamu akan mati hari ini." Li Fugui benar-benar yakin. Dia pikir dia telah melihat banyak orang sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Gongyang ini benar-benar sombong. Kalau dipikir-pikir sekarang, perkiraan Hua Duo terhadap aset keluarga Gongyang relatif kecil. Jumlah pasti uang yang dimiliki keluarga ini mungkin merupakan angka yang sangat besar. Luar biasa, tapi aku bahkan belum punya anak sampai sekarang. Jika aku mati, keluarga Li lama kita akan musnah. Li Fugui mengatakannya dengan ringan, tapi dia tidak ingin secara tidak sengaja menyentuh sisi negatif dari keluarga Gongyang. Gongyang Sanhe awalnya memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Namun dalam sekejap mata, senyuman di wajah pria ini menghilang, dan niat membunuh menyebar ke sekelilingnya. Gongyang Lina mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, berteriak kepada banyak prajurit kuno di sekitarnya, "Tangkap wanita jalang ini, bajingan! Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing hari ini." Li Fugui panik. Dia tidak menyangka bahwa leluconnya saja akan langsung memicu dimulainya perang. Semua orang bergegas maju. Li Fugui buru-buru mundur. "Tidak, saya tidak mengatakan apapun yang salah. Seorang pria berbicara tetapi tidak melakukan apapun. Setiap orang ingin mengatakan sesuatu, begitu dia selesai berbicara." Gongyang Lina mengutuk dari belakang. "Kamu adalah tidak peka, idiot, sialan." Senyuman di wajah Li Fugui menghilang dalam sekejap. Dia mengedarkan energi di tubuhnya dan merasakan angin di kakinya. Dalam sekejap mata, dia bergegas menuju Gongyang Lina. "Sial, untuk terakhir kalinya, jaga kebersihan mulutmu, Gongyang." Lina tertegun sejenak. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, dia mencabut belatinya lagi dan menikam dada Li Fugui. Pada saat yang sama, dia berkata dengan cara yang najis, "Sembuhkan kamu, lumpuhkan aku." Gusi yang kaya dan mulia berdarah karena menggigitnya. Dia melihat semua orang berkerumun ke arahnya. Li Fugui mencengkeram leher domba jantan Lina, dan tanpa menunggu pihak lain bereaksi, dia langsung meletakkannya di pundaknya dan terbang ke kejauhan. Gongyang Sanhe terkejut. Dia buru-buru meraung, "Cepat kejar aku, jika kamu tidak bisa mengejarku kembali hari ini. Kenapa kamu tidak datang menemuiku dengan kepala terangkat, saya tertidur saat mengetik kemarin, dan saya memperbarui bab tambahan hari ini." Di kejauhan, Hua Duo dan Xiao Rongrong melihat pemandangan ini, dan butiran keringat muncul di dahi kedua gadis itu. Suara Xiao Rongrong sedikit bergetar, dan dia berbisik kepada Hua Duo, "Kapten Hua Duo, langit telah runtuh." Hua Duo pikiran Duo berdengung. Dia bahkan tidak berpikir bahwa meskipun dia dipukuli sampai mati, Li Fugui, orang gila, akan menculik satu-satunya wanita tertua di depan keluarga Gongyang. Ini tidak gila,
Ini hanya mencari kematian, Anda tahu. Untuk mendapatkan 20% sumber daya obat mujarab dan Yuanxi dari kota Honghe, Biro ke-6 meminta 3 wakil direktur untuk maju untuk merundingkan masalah tersebut. Kota Honghe hampir dikuasai oleh keluarga Gongyang. Dalam hal ini, menantang secara langsung keuntungan akhir keluarga Rams hanyalah mencari kematian. Pikiran Xiao Rongrong juga kosong. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang keluarga Gongyang, dia bisa merasakan dari sikap Hua Duo bahwa keluarga Gongyang jelas tidak mudah untuk diganggu. Tepat ketika dia memikirkan tentang apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini, Gongyang Sanhe menunggu lusinan prajurit kuno bergegas keluar, melambaikan tangannya, dan memerintahkan tuan lainnya, kendalikan 2 pelacur bau itu. Sialan, mencari kematian, ini hanya mendekati kematian. Xiao Rongrong tampak pucat dan dengan cepat bertanya pada Hua Duo, Kapten Hua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu mereka datang, kita akan benar-benar dikutuk hari ini. Hua Duo mencoba yang terbaik, membiarkan dirinya tenang. Dia tahu bahwa memaksakan diri hari ini pasti tidak akan berhasil, belum lagi dia adalah satu-satunya ahli yang hadir. Tetapi bahkan seluruh anggota tim kedua ada di sini. Masih belum diketahui apakah mereka bisa mengalahkan keluarga Gongyang. Yang paling penting adalah cabang biro ke-6 di kota Honghe saat ini mengandalkan 20% sumber daya obat mujarab dan Yuanxi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Jika keadaan menjadi lebih buruk karena sisi tajam dan kebingungannya, begitu keluarga Gongyang memotong sumber ramuan ini karena marah, mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota Honghe pada putaran ke-6. Pada saat itu, atasan akan menyalahkan mereka. Apalagi bahkan jika wakil direktur Ming datang, dia tidak tahan. Dengan pikiran kacau di benaknya, Hua Duo menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu berjalan menuju Gunung Gongyang dengan senyuman yang tulus. Sebelum dia bisa berdiri diam, Hua Duo buru-buru berkata, Tuan Gongyang, sama-sama, oke, saya Hua Duo, kapten tim kedua di ronde ke-6. Jika terjadi sesuatu, kita bisa mendiskusikannya perlahan. Gongyang Sanhe sedikit mengernyit, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia memandang Hua Duo dengan hati-hati, lalu berkata dengan dingin. Dia berkata dengan wajah, apa yang Anda katakan? Apakah Anda dari game ke-6? Hua Duo buru-buru mengangguk dan berkata, ya, Tuan Gongyang, pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini hari ini. Jangan khawatir, saya jamin dengan reputasiku di game ke-6, Nona Gongyang pasti tidak akan menghadapi bahaya apapun. Lagi pula, orang yang baru saja membawanya pergi adalah Kamerat Li Fugui, wakil kapten tim kami. Hua Duo mengatakan ini dengan adil untuk mengungkapkan sudut pandangnya, yaitu yang pertama dalam 6 pertandingan, dia pasti tidak akan melakukan apapun terhadap keluarga Rams. Selain itu, Hua Duo telah lama mengikuti Li Fugui, dan dia juga mengenal Li Fugui. Meskipun anak ini terkadang melakukan hal-hal yang tidak dapat diandalkan, dia tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan kekacauan di dunia. Adapun mengapa domba jantan Lina diculik, pada saat ini, sepertinya dia paling mungkin menghindari ketajamannya. Memikirkan kekuatan keluarga Gongyang, Hua Duo hanya bisa menstabilkan situasi untuk sementara dan berusaha untuk tidak membuat keluarga Gongyang sangat marah dan melakukan hal-hal yang akan merugikan kerjasama mereka dengan game ke-6. Namun, Hua Duo juga melebih-lebihkan pentingnya game ke-6. Setelah dia selesai berbicara, cahaya dingin muncul di sudut mata Gongyang Sanhe, dan dia mengutuk dengan keras, Tuan muda, tidak ada gunanya memberitahuku hal-hal ini. Karena Anda berasal dari biro ke-6, Anda harus segera memanggil direktur omong kosong itu pergi. Sial, tahukah kamu apa arti Lina bagi keluarga Gongyang kita? Biar ku beritahu, jika terjadi sesuatu pada Lina kali ini, keluarga Gongyang kita sebaiknya bergabung dengan jutaan orang di kota Honghe. Aku harus bertarung denganmu di ronde ke-6 seumur hidupku, kata Qi Kuai Chuyuo. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Gongyang Sanhe berteriak pada para ahli di sekitarnya, awasi aku dan bawa 2 pelacur bau ini ke kamar hotel. Setelah mengatakan itu, Gongyang Sanhe berbalik dan berteriak pada para pelayan yang berdiri berjajar tidak jauh dari sana,
segera beritahu semua tamu lain yang menginap di hotel untuk keluar. Selain itu, jika mereka berdua melarikan diri dari hotel, saya akan membiarkan Anda dimakamkan bersama Xiaona. Kalian, tolong segera beritahu grup perusahaan besar di bawah anak perusahaan Anda bahwa dari sekarang, semua operasi akan dihentikan. Tidak peduli berapa banyak bisnis yang hilang. Mobilisasi seluruh kota untuk menemukan Lina untukku. Siapapun yang dapat menemukan Lina terlebih dahulu akan diberi hadiah 1 miliar, setelah beberapa saat. Hua Duo dan Xiao Rongrong diblokir di dalam ruangan. Duduk di sofa, hati Xiao Rongrong ada di tenggorokannya. Meskipun dia adalah orang yang telah melihat dunia, seperti hari ini, situasi seperti ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Melihat bunga-bunga yang menempel di depan matanya, Xiao Rongrong berkata tanpa daya, "Kapten Hua, bisakah kamu berhenti berkeliaran di depan matamu? Sekarang setelah banyak hal terjadi, apa gunanya berkeliaran seperti ini sekarang? Kami berdua harus mendiskusikannya dengan hati-hati. Mari kita bahas bagaimana masalah ini harus ditangani." Hua Duo mengarahkan pandangannya pada Xiao Rongrong dan bertanya dengan serius, "Tuan Xiao, karena keadaan sudah menjadi seperti ini, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Saya bisa lihatlah, identitas Anda berbeda dari orang biasa. Saya harap sekarang kita bisa jujur dan tidak adil, beritahu identitas kita yang sebenarnya terlebih dahulu, dan lihat apakah kekuatan di belakang kita dapat menyelesaikan krisis ini." Xiao Rongrong hanya menatap bunga itu tanpa berkata-kata, untuk sepenuhnya menghilangkan kecurigaan Xiao Rongrong terhadapnya. Hua Duo berkata terus terang, "Tuan Xiao, Anda sudah tahu sedikit tentang situasi di pihak saya. Saya adalah kapten tim kedua di game ke-6, dan Li Fugui adalah kapten kita di game ke-6. Wakil kapten, saat ini, semua kekuatan yang bisa saya kumpulkan, kecuali anggota tim kedua, adalah saya hanya bisa memanggil wakil direktur Ming jika saya mati. Tentu saja. Premis juga tergantung pada apakah wakil direktur Ming akan melakukannya untuk kita. Orang-orang datang untuk menyinggung keluarga Gongyang. Jika dia bersedia, akan lebih mudah untuk mengatakan sesuatu. Ketika dia datang, mungkin dia bisa berbicara dengan kepala Gongyang keluarga. Tetapi jika dia tidak datang, kita hanya bisa menemukan jalannya sendiri." Xiao Rongrong secara alami tahu betapa berbahayanya situasi saat ini, dan melihat sikap tulus Hua Duo, dia menceritakan kisah tentang lembah Baihua. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Rongrong berkata tanpa daya, "Kapten Hua, Anda berada di ronde ke-6. Anda juga harus mengetahui situasi di lembah Baihua kami. Saat ini, lembah Baihua juga berada pada saat kritis dalam kehidupan dan kematian. Sekte Tiangang telah membuat tuanku terjaga di malam hari. Jika lelaki tua itu tahu bahwa aku datang ke kota Honghe bersamamu kali ini dan memprovokasi keluarga Gongyang lagi, dia mungkin tidak punya pilihan selain menemukan pohon leher bengkok dan gantung diri." Setelah Xiao Rongrong selesai berbicara, Hua Duo bertanya, "Hati-hati, Anda baru saja mengatakan bahwa ada konflik antara lembah Baihua dan Sekte Tiangang. Apa yang terjadi?" Sekte Tiangang ini adalah salah satu dari 10 sekte terkuat di antara sekte tersembunyi, dan lembah Baihua Anda sekarang bersaing dengan beberapa besar keluarganya tidak sebaik satu sama lain. Bagaimana ini bisa terjadi di antara kalian berdua? Xiao Rongrong tidak menjelaskannya dengan serius. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan dia. Jika Hua Duo memberitahu Li Fugui alasan sebenarnya, dan Li Fugui membiarkannya pergi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, bukankah semuanya sudah selesai? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Xiao Rongrong berkata dengan santai, "Masalah ini ceritanya panjang, tapi Kapten Hua, jangan khawatir, saya mengikuti Fugui dengan tulus. Karena ini masalahnya, saya akan menelepon tuan saya sekarang untuk membicarakan masalah ini. Mari kita lihat jika dia punya ide bagus. Jika demikian, itu bagus sekali. Jika tidak, saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya bisa meminta Kapten Hua bersusah payah untuk maju di game ke-6. Bisakah Anda menangani masalah ini?" Hua Duo merasa sedikit bingung. Tetapi setelah Xiao Rongrong selesai berbicara,
dia hanya bisa mengangguk untuk sementara waktu dan membiarkan Xiao Rongrong mencobanya. Sedikit yang saya tahu, Xiao Rongrong telah mencapai kesepakatan dengan Bai Huagu sejak dia memutuskan untuk menyerahkan urusan perusahaan kepada Zhou Xiaoyu. Tidak peduli apa yang terjadi, Bai Huagu hanya akan mengatakan bahwa dia telah dikeluarkan dari sekolah. Oleh karena itu, ketika panggilan tersambung, sebelum Xiao Rongrong dapat berbicara, sang majikan bertanya dengan tegas, "Nizan, mengapa kamu meneleponku sekarang? Apakah maksudmu kamu ingin membuatku kesal sampai mati?" Xiao Rongrong pikiran berbalik dan dia segera berdoa. Berkata, "Guru, jangan terlalu kejam. Saya juga murid lembah Baihua kita, sekarang muridnya dalam masalah. Apakah Anda benar-benar berencana mengabaikannya sampai mati?" Guru putra sulung Xiao Rongrong, Sun Sanyang, dengan marah berteriak, "Katakan lagi. Maukah kamu diam sekarang dan menolak menyelamatkanku? HMPH, kamu berani mengatakan bahwa kami akan menolak menyelamatkanmu. Izinkan aku bertanya padamu. Kamu membawa bencana ini ke lembah Baihua, sekarang apakah kamu membawa bencana ini ke lembah Baihua? Saya telah menemukan seseorang untuk melindungimu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Lembah Baihua dan Sekte Tiangang memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Bukan karena kamu tidak tahu bahwa Sekte Tiangang akan mengirim seseorang ke sini. Izinkan saya mengatakannya lagi. Jika Anda punya hati nurani, segera keluar dari sini. Kembalilah, mungkin karena hubungan antara master dan murid selama bertahun-tahun, saya bisa menjadi sedikit lebih murah hati dan mengampuni hidupmu. Tetapi jika kamu masih keras kepala seperti sebelumnya, begitu lembah Baihua kita kembali ke kekuatan semula suatu hari nanti, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Xiao Rongrong berkata tanpa daya, "Guru, saya telah dikeluarkan dari guru. Bagaimana Anda ingin saya kembali? Selain itu, meskipun saya ingin kembali, saya tidak dapat kembali sekarang. Ayolah, kita mendapat sedikit masalah di sini di kota Honghe, dan kami terjebak oleh mereka." Sebelum Xiao Rongrong selesai berbicara, Changsun Sanyang tertegun selama beberapa detik, lalu bertanya dengan keras, "Apa katamu? Apakah kamu di sini, kota Honghe?" Xiao Rongrong baru saja setuju. Cucu tertua Sanyang buru-buru bertanya, "Apakah kamu memprovokasi keluarga Gongyang?" Xiao Rongrong setuju lagi, tapi kali ini, begitu dia membuka mulut, Changsun Sanyang menutup telepon tanpa memikirkannya. Xiao Rongrong tampak tak berdaya dan menatap Huaduo. Ekspresi Huaduo tetap tidak berubah, dengan ekspresi agak kecewa di matanya. Xiao Rongrong berpikir sejenak dan memanggil tuannya lagi. Setelah menelepon 3 kali berturut-turut, Changsun Sanyang akhirnya berhasil tersambung lagi setelah panggilan keempat. Xiao Rongrong baru saja membuka mulutnya, tetapi sebelum suaranya keluar, lelaki tua itu meraung dengan marah di ujung telepon yang lain. "Xiao Rongrong, kamu adalah orang brengsek yang telah meninggalkan leluhurmu, tunggu saja untuk mati. Kamu dan lembah Baihua kami, tidak ada lagi kontak. Ingat, jika Anda berani mengatakan di depan orang lain bahwa Anda adalah murid cucu tertua saya Sanyang, saya akan, bahkan jika saya berada di bawah Ji Ukuan, saya tidak akan membiarkan kamu pergi." Telepon ditutup lagi. Kembali, Xiao Rongrong menyeka air matanya dan memandang Hua Duo dengan ekspresi kecewa di wajahnya dan berkata, "Kapten Hua, kamu baru saja mendengar apa yang saya katakan. Sekarang kamu dapat memberitahuku apa yang harus dilakukan. Tidak ada harapan untuk lembah Baihua," kata Hua Duo. Duo Yingya menggigit bibir merahnya erat-erat. Dia ingin menelepon wakil direktur Ming sekarang. Namun ketika dia memegang telepon di tangannya, dia merasa panggilan dingin seperti itu kepada wakil direktur Ming kemungkinan besar akan membuat saudari Ming lengah. Setelah memikirkannya sebentar, Hua Duo berjalan menuju pintu. Tak disangka, begitu ia membuka pintu, ia melihat 4 pria berbaju hitam berdiri di depan pintu. Di depan keempat pria tersebut, 8 pelayan hotel sedang berlutut. Para pelayan ini menangis. Ketika mereka melihat Hua Duo membuka pintu, ke-8 pelayan itu berbicara bersama, "Kakak, tolong, jangan pergi. Jika kamu pergi dari sini, apa yang akan terjadi pada kami? Mereka semua akan mati."
Saya harus mengatakannya, keluarga Gongyang masih punya otak dalam menangani berbagai hal. Mereka tahu bahwa Biro ke-6 adalah organisasi paling misterius di Tiongkok. Keberadaan orang-orang ini adalah lapisan terakhir jaminan keamanan nasional. Oleh karena itu, selama mereka masuk ke Biro ke-6, hampir semua orang akan mengutamakan kepentingan harta benda rakyat, lokasi. Kuncinya adalah, tidak ada yang lemah di game ke-6, mereka semua adalah yang terbaik di antara para master prajurit kuno. Jika memang ada konflik langsung, tuan dari keluarga Gongyang merekalah yang akan kalah, meskipun keluarga Gongyang kaya, hanya ada beberapa ratus prajurit kuno dibandingkan dengan kekuatan besar ronde ke-6, mereka masih sangat kurang dalam hal nilai kekuatan. Oleh karena itu, mereka tidak mau bersaing langsung dengan game ke-6. Mereka hanya bisa menemukan kelemahan orang-orang ini dan menggunakan nyawa orang-orang ini sebagai ancaman. Sebelum mereka menemukan Lina, keluarga Gongyang mereka, apalagi menjatuhkan 8 bahkan jika nyawa mereka diambil, 80 atau 800, mereka tidak akan menyesalinya. Paling buruk, jika orang-orang ini meninggal, mereka akan membayar kompensasi puluhan juta dolar kepada keluarga almarhum dan mendapatkan pengampunan. Bagaimanapun, di Tiongkok, apa yang disebut sebagai undang-undang hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Bagi mereka, uang di tangan bisa mengubah segalanya. Ketika Hua Duo melihat 8 pelayan menangis, hatinya melembut dan dia buru-buru berkata kepada beberapa pelayan, "Jangan khawatir, kami tidak akan pernah pergi dari sini sampai kami menemukan Nona Gongyang." Saat dia berkata, Hua Duo menatap salah satu pria itu. Berpakaian hitam dan berkata terus terang, "Saudaraku, bisakah Anda membantu saya menghubungi kepala keluarga Gongyang Anda? Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya." Pria itu tampak terkejut seperti baru saja melihat hantu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Maaf, tuan kedua kami mengatakan bahwa jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat meneleponnya langsung. Ini adalah informasi kontak tuan kedua kami." Pria berbaju hitam berkata dan menyerahkan nomor telepon Gongyang Sanhe, memberi bunga. Hua Duo tidak mengatakan omong kosong yang tidak perlu lagi. Setelah mendapatkan informasi kontak, dia berbalik dan kembali ke kamar. "Mari kita bicara tentang Gongyang Sanhe, setelah penerapan selesai. Kembali ke Istana Honghe Gongyang sesegera mungkin." Istana Honghe dirancang sesuai dengan tata ruang Istana Kekaisaran, terletak di sisi utara kota Honghe dan meliputi area seluas ribuan hektar. Di Aula Kaitai Istana Honghe, 2 baris keturunan langsung keluarga Gongyang duduk di kedua sisi aula. Yang paling depan adalah 6 putra kepala keluarga, Gongyang Kaitai. Wajah Tuan Gongyang pucat, alisnya berkerut, dan dia memegang 2 bola emas dengan berat total 10 kg di tangannya dan memutarnya terus-menerus. Setelah Gongyang Sanhe selesai menjelaskan situasi spesifiknya, Gongyang Kaitai melihat ke arah Gongyang Sanhe, "Kakak kedua, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu akan mempertahankan tuan yang paling kuat di keluarga bersama Xiaona. Tetapi kalian teman-teman, Anda berubah menjadi tuli terhadap kata-kataku. Apa yang dilakukan para pecundang di sekitar Xiaona demi makanan, dan kamu benar-benar dapat menyaksikan Xiaona diculik. Biar ku beritahu, jika keluarga Gongyang kita benar-benar aku tidak punya anak dan cucu, kamu tidak boleh mati. Saya khawatir jika Anda mati, di bawah 9 mata air, nenek moyang keluarga Gongyang tidak akan bisa mengangkat kepala ketika melihat saya." Gongyang Sanhe juga tidak berdaya. Para paman seperti mereka merasa tidak nyaman melihat Gongyang Lina menjadi seperti ini. Tapi tidak mungkin. Siapa yang mengizinkan mereka memiliki 6 saudara laki-laki, dan kini hanya anak ketiga yang sudah dewasa. Meskipun dia perempuan, tapi setidaknya itu bisa dianggap sebagai darah keluarga Gongyang mereka. Dan sekarang setelah dia dewasa, dalam beberapa tahun, selama Xiaona bertemu seseorang yang dia sukai dan datang ke keluarga Gongyang mereka sebagai pengantin, dia mungkin bisa menyebarkan cabang keluarga Gongyang mereka dan mengizinkan mereka keluarga Gongyang terus tinggal di Honghe. Kota ini tetap berdiri. Namun kali ini, Xiaona dibawa pergi oleh seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Dan orang ini sebenarnya adalah wakil kapten di game ke-6. Memikirkan hal ini, pikiran Gong Yang Sanhe menjadi kacau, dan dia berkata tanpa daya, "Ayah, kamu tahu temperamen Xiaona. Bahkan jika aku mengatur tuan yang paling kuat di sampingnya, dia juga harus melepaskannya. Akankah pihak lain tetap di dalam, di depanku? Lagi pula, kamu mengatakan sebelumnya di depan semua orang bahwa Xiaona dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Siapapun yang berani melawan keinginan Xiaona akan mencari kematian." Gong Yang Sanhe bergumam pelan. Sebelum dia selesai berbicara, kakak tertua Gong Yang Sanshui berbisik, "Kakak kedua, jangan bicarakan ini sekarang. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana menemukan Xiaona." Setelah mengatakan itu, Gong Yang Sanshui mengubah topik pembicaraan dan melihat ke arah Xiaona. "Ayahna," Gong Yang Sanceng dengan cepat bertanya, "Kakak ketiga, Xiaona adalah putrimu. Dia telah hilang selama 3 jam sekarang. Apakah kamu menerima telepon darinya?" Ekspresi keputusasaan muncul di mata Gong Yang Sanshui, menghela nafas. "Tidak, tapi ayah, saudaraku, yang kupikirkan sekarang adalah game ke-6. Bagaimana perasaanku kali ini di game ke-6? Apakah dia berencana menyatakan perang dengan keluarga Ram kita?" Ramkai Tai Leng He mendengus dan berkata dengan wajah datar, "Bisakah Anda memikirkannya dengan hati-hati? Biro ke-6 adalah organisasi manajemen tingkat tinggi. Untuk menangani keluarga Ram kami, mereka tidak akan ragu untuk mengambil nyawa jutaan orang di Hong He Kota. Selain itu, sejak negosiasi terakhir kami dengan orang-orang di Biro ke-6, keluarga Gongyang kami telah menentukan kebijakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam beberapa tahun ini, kami telah meningkatkan pendapatan per kapita jutaan orang di kota Hong He sebesar 30%. Kota Hong He tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perekonomian kami semua didukung oleh keluarga Gongyang kami. Jika orang-orang mereka tidak membawa pergi Xiaona kali ini, apa yang akan kami lakukan?" Sekelompok orang sedang berdiskusi. Gongyang Sanhe ponsel bergetar. Dia akan mengeluarkan ponselnya dan mematikannya. Tetapi ketika dia melihat nomor telepon itu dari hotel, dia melirik ayahnya dan berbisik, "Ayah, itu mungkin telepon dari Kapten Hua." Gongyang Kaitai tanpa banyak berpikir, dia melambai padanya dan berkata, "Hubungkan. Saya ingin mendengar apa yang akan mereka katakan." Dengan kata-kata lelaki tua itu, Gongyang Sanhe dengan cepat menghubungkan telepon, menyalakan speaker ponsel, dan kemudian bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, telepon aku sekarang, apakah ada sesuatu yang penting?" Menghadapi pertanyaan itu, Hua Duo hanya bisa meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Gongyang, itu saja, saya ingin melakukan wawancara dengan Anda." Gongyang Sanhe langsung menolak, "Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja di telepon." Hua Duo berkata terus terang, "Anda juga tahu situasi di game ke-6 kami. Sekarang hal seperti ini terjadi, saya mewakili tim kedua." Sebelum Hua Duo selesai berbicara, Gongyang Sanhe berkata dengan dingin, "Jangan beritahu saya ini omong kosong yang tidak berguna. Anda tanya saja, apa tujuan menelepon saya?" Nada suara Hua Duo menjadi serius, "Saya harap Anda dapat melepaskan saya untuk sementara. Saya berjanji dalam 3 hari, saya pasti akan membantu Anda menemukan Xiaona dan Li Fugui." Gongyang Sanhe memandang orang tua itu. Orang tua itu mendengus dingin dan langsung mengumpat, "Menurutmu dia ini siapa? Dia menyebabkan hal seperti itu di wilayah kita di kota Hong He, dan sekarang dia berani membiarkanku melepaskannya. Katakan padanya, kamu ingin melepaskannya pergi. Aku bisa melepaskannya." Memotong jari tangan kirinya. "Lalu aku akan melepaskannya." Setelah mengatakan ini, Gongyang Sanhe dengan jujur menyampaikan maksud lelaki tua itu. Saat Hua Duo hendak menyetujuinya, Xiao Rongrong melangkah maju untuk menghentikannya dan merendahkan suaranya dan berkata, "Kapten Hua, apakah kamu gila? Tahukah kamu kemana Fugui akan membawa gadis itu sekarang? Potong jarimu. Jika kamu menemukannya kalau begitu. Jika tidak, bukankah kamu akan menjadi orang yang tidak berguna?" Hua Duo menggigit bibir merahnya dengan gigi perak dan hendak menjelaskan.
Tanpa diduga, Gong Yang Kaitai berkedip dan terbang ke arah putranya. Setelah mendapatkan telepon, dia, dan berkata terus terang kepada Hua Duo, biar ku beritahu, jangan mengira keluarga Gong Yang kita telah menurun. Di ronde ke-6, kamu bisa mendapatkan semua ramuan dan sumber daya Yuanxi di tangan keluarga kita. Kali ini, selama sesuatu terjadi pada Xiaona, aku akan membiarkan jutaan orang di kota Honghe mengubur kita semua di keluarga Gongyang. Bahkan di dunia bawah, aku akan membangun kota serupa di bawah tanah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Gongyang Kaitai langsung menutup telepon. Mata Hua Duo penuh dengan kekecewaan. Lalu dia berdoa dan berkata, kalau begitu bisakah aku bertemu dengan anggota kita di ronde ke-6? Tidak peduli kata-kata kejam apa yang diucapkan Ram Kaitai. Itu hanya untuk menemukan Ram. Lina, sebagai tambahan, dia juga bisa mendengar dari perkataan Hua Duo barusan bahwa gadis ini juga ingin menemukan Xiaona secepatnya. Bersambung.